Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi sahabat semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat hidup di bumi Allah yang begitu indah di Indonesia tercinta ini. Alhamdulillah juga Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, telah mengetok palu tadi malam itu, telah mengetok palu bahwa itu menunjukkan nyata-nyata bahwa Mahkamah Konstitusi itu telah dikuasai oleh rezim. Nah, secara tidak langsung terlihat seperti itu. Karena dengan adanya anak dari presiden yang ikut kompetisi, dan dengan cacatnya syarat, kemudian disahkannya dan Perpu nomor 90 nih, atau Undang-Undang nomor 90 tentang peraturan syarat calon presiden atau wakil presiden. Usianya di bawah 40 tahun tidak bisa untuk mencalon. Kemudian syarat itu dianulir. Otomatis syarat itu dianulir karena ada calon tadi. Nah, ini menunjukkan betapa buruknya demokrasi, betapa bobroknya demokrasi. Dan setelah kita sadari dan terpampang di depan mata kita bahwa demokrasi itu Islam, bukan dari Islam sesungguhnya. Karena demokrasi itu adalah sistem buatan manusia untuk mengatur wewenang kekuasaan. Sejatinya kekuasaan itu adalah di tangan Allah. Kenapa demikian? Karena dalam Islam sangat jelas, sangat jelas. Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum, membuat hukum atau membuat wewenang, membuat aturan itu innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya wewenang membuat hukum itu di tangan Allah, milik Allah. Dalam demokrasi itu wewenang itu dipecah menjadi 3. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Nah, dengan tujuan supaya kekuasaan itu tidak terletak pada satu orang, satu individu. Nah, tujuannya baik, tetapi sekali lagi akal manusia itu terbatas, bahkan tidak bisa memahami dirinya sendiri. Manusia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Nah, apalagi memahami dunia yang begitu kompleks ini. Secanggih-canggihnya manusia itu tidak bisa menghentikan jantungnya sendiri, mengatur jantungnya sendiri, bahkan membuang hajat, menjadwal itu tidak bisa. Untuk itu, dalam demokrasi ini telah lahirnya pun cacat. Lahirnya karena faktor kompromi antara ilmuwan gereja dengan agamawan gereja juga. Karena faktor yang menghambat dan menghalangi kekuasaan yang otoriter ketika itu. Karena raja menggunakan kekuatan yang berkong kali kong dengan agamawan gereja, sehingga ilmuwan itu tidak bisa produktif. Ilmuwan menjadi stuck. Karena kalau penelitiannya itu bertentangan dengan gereja, itu pun akan dibunuh. Galileo Galilei dan sebagainya menemukan bumi itu bulat, bukan datar. Akhirnya dipenggal kepalanya. Dan ini membuat ilmuwan berontak, protes. Agama tetap ada, tetapi jangan ikut campur urusan dunia. Biarkan urusan dunia urusan kami. Nah, tetapi agama itu tetap ada boleh. Tetapi hanya mengurusi urusan dirinya dengan Tuhan, dengan Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan munculnya sekulerisme, fasl ini anil hayah. Dipisahkannya faslun kelas, dipisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Dan itulah awal munculnya demokrasi. Nah, ini menyebabkan Eropa bangkit. Nah, Eropa bangkit. Awal-awal mereka sangat bangkit, sangat maju. Nah, tetapi kemajuan ini karena tidak didasari Islam, ini menyebabkan Eropa ya terpuruk. Eropa terpuruk. Nah, terjadi kesenjangan yang begitu sangat. Karena yang kuat akan menguasai yang lemah. Yang kuasa akan mendominasi yang lemah. Dan itu terjadi ketimpangan, kesenjangan yang sangat besar. Di ekonomi, bahkan di negeri ini, itu
1% orang itu menguasai lahan jutaan-jutaan hektar. Sedangkan 99% ini menguasai hanya yang 1% tadi. Bahkan untuk memiliki rumah yang 1% tadi harus mengkredit ke yang 99%. Jadi ini yang sangat-sangat kacau. Apalagi akhir-akhir ini sangat-sangat fatal ini. Padahal di negeri kita ini memiliki jutaan-jutaan lahan, tanah, pertambangan, pertanian, pelautan yang begitu sangat luas sekali. Tetapi karena sudah dikuasai oleh 1% tadi, yang 99 kesulitan untuk mengakses. Dan itu pentingnya penguasa untuk mengatur regulasi tersebut. Tentunya harus dengan Islam, tidak dengan yang lain. Karena Islam itu sangat sempurna. Al-Islamu yu'la wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Kenapa demikian? Karena Islam itu adalah agama yang sempurna, sudah sempurna. Dan selayaknya seorang muslim memperjuangkan Islam agar diterapkan Islam itu dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo komen-komenipun.